Klonun, sedulur dimanapun panjenengan berada, sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Proses kematian ini menurut pandangan leluhur Jawa. Seperti apa? Monggo kita simak videonya. Sedulur semua yang sedang menonton video ini, saya ingin menjabarkan karena akhir-akhir ini selalu banyak kata-kata yang mungkin bisa masuk menjadi memori bawah sadar panjenengan bahwa yang kita utamakan adalah akhirat, yang kita utamakan nanti akan ada siksa kubur. Nanti kalau orang meninggal itu ibarat melalui jembatan Sirotol Mustaqim. Sebetulnya kalau menurut leluhur kita dulu, jembatan Sirotol Mustaqim itu adalah selama kita hidup, bukan di saat kita meninggal nanti. Dan akhirat nanti yang identik dengan surga dan neraka itu sebetulnya ada di bumi ini yang kita nikmati ini. Kalau kita hidup bahagia, kita nyaman, itu artinya kita hidup di surga. Kalau kita menderita, itu artinya kita hidup di neraka. Nah, sebagai gambar, kebanyakan orang yang meninggal itu tersenyum. Kebalikan dengan video saya sebelumnya, bahwa kalau bayi lahir itu selalu menggenggam erat dan menangis, itu karena jiwa ini terikat oleh tubuh fisik. Sedangkan kalau meninggal, jiwa itu sudah lepas, atau roh itu sudah lepas dari tubuh menuju ke dimensi lain. Maka kebanyakan orang meninggal itu tersenyum. Nah, disinilah kadang-kadang yang kita anggap itu duka cita, sebetulnya tidak ada duka cita. Dan kita menganggap aneh, ada memang di Batak itu kalau orang meninggal itu malah bernyanyi, menari. Itu memang saya setujui, tapi tidak perlu dengan kalau di Jawa melakukan seperti itu akan dinilai aneh dan mungkin bisa dikatakan tidak waras. Tapi kalau di Batak sana sudah biasa, menjadi adat kebiasaan. Nah, sebetulnya yang membuat pandangan ini menjadi aneh itu adalah masuknya pengetahuan-pengetahuan dari luar negeri, dari luar Nusantara, yang sekarang sudah menjadi ratusan tahun yang sudah tertanam dalam pribadi-pribadi manusia yang ada di Nusantara ini, membuat seperti itu menjadi aneh. Sebetulnya kalau menurut leluhur Jawa itu kematian adalah jalan yang membahagiakan. Seperti yang kita bahas di video-video berikutnya, sebelumnya, itu adalah orang hidup itu mencari keselamatan sejati. Dan ketika kita meninggal dalam posisi bahagia, nyaman, tidak ada penderitaan, lepas dari semua beban yang ada di kehidupan yang ada di bumi ini, maka dia akan langsung mencapai dimensi yang lain. Tapi kalau dalam keadaan meninggal, menderita, dia akan masuk ke dalam roh gentayangan atau dimensi kedua dari bawah. Kalau meninggalnya
masih penuh keangkaraan, penuh kebencian, penuh dendam, maka dia masuk ke dalam dimensi paling bawah, yaitu dimensi iblis atau setan. Nah, ini yang berat ditolong. Maka dari itu, leluhur kita selalu mengatakan bahwa kematian itu tidak ada yang perlu ditangisi. Itu adalah kebahagiaan, karena betul-betul terlepas dan bisa melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Sehingga saya selalu kalau ada saudara yang meninggal, selalu selamat menempuh perjalanan berikutnya. Tidak seperti kebanyakan turut duka cita, duka yang mendalam. Kalau saya tidak, selamat melanjutkan perjalanan. Dan itu juga saya peroleh dari sesepuh-sesepuh yang ada, yang masih ada di Jogja ini, juga dari kakek-kakek saya, buyut saya, orang tua saya, bahwa orang meninggal itu melanjutkan perjalanan. Nah, kenapa tidak ada siksa kubur? Ingat sedulur, bahwa kita bisa merasakan sakit, merasakan manis, asin, atas semua makanan yang ada di mulut lalu dimasukkan, kemudian kita merasa sakit ketika kita terpukul atau terguling, itu karena adanya rasa dalam diri kita, dan sumber rasa itu adalah roh atau jiwa. Roh atau jiwa yang ditiupkan ke dalam diri kita. Kalau fisik ini ada roh dan jiwa, maka akan terasa sakit. Nah, ini kita dengan logika kecerdasan, kenapa di kuburan tidak ada siksa kubur? Karena apa? Roh dan jiwanya sudah lepas. Sehingga saya kira sangat kurang kerjaan, sangat sangat tidak berguna jika seandainya malaikat itu menyiksa di dalam kubur. Karena fisik ini yang sudah ditinggalkan sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Mau disiksa seperti apa? Apa gunanya? Fisik ini akan membusuk dan hilang, melenyap bersama bumi. Kenapa harus disiksa? Nah, yang dipertanyakan nanti bukan fisiknya yang disiksa, tapi jiwanya yang masuk ke dimensi yang lain tadi yang akan ditanyai untuk menuju ke dimensi bawah, tengah, atas, dan surga atau nirwana. Nah, itu menurut kematian, menurut pandangan leluhur Jawa. Di sini saya selalu mengungkapkan sebelum adanya kejawen. Kejawen ini merupakan akulturasi budaya dari agama-agama masuk ke dalam Jawa, jadi Jawani gitu. Kalau keasliannya menurut Kapitayan, menurut agama Marapu, budaya-budaya lokal, itu kematian adalah hal yang membahagiakan karena terlepas dari beban duniawi dan melanjutkan ke dimensi lain. Sehingga bisa kita pahami, bisa kita sadari bahwa leluhur kita dulu selalu bisa menentukan kapan saya mati. Bahkan sampai detik, menit, jam sudah tahu. Karena apa? Selalu mempersiapkan diri dengan penuh kebahagiaan dan berani menghadapi kematian.
Sehingga kalau orang berani menghadapi kematian, maka pineal gland-nya akan bekerja, kecerdasannya akan bekerja, lalu selaras dengan alam, maka dia akan diberitahukan. Dia bisa mengungkap akasik rekodnya alam, rekaman dari alam, bukan hanya rekaman dari dalam dirinya sendiri, tapi rekaman juga dari alam yang menyatakan kamu akan meninggal tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, hari ini. Nah, itulah pentingnya kita berani menghadapi kematian, kita berani menghadapi kenyataan. Nah, inilah kecerdasan-kecerdasan leluhur yang sengaja ditutupi oleh budaya-budaya luar untuk membuat kita ketakutan untuk menghadapi kematian. Nanti kalau mati seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kalau mati seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang tiap hari ditanamkan ke dalam pikiran sehingga masuk menjadi alam bawah sadar. Sehingga manusia sekarang ini hidupnya dalam kecemasan dan ketakutan. Ingat, kalau orang cemas dan ketakutan maka ada di dimensi kedua, dimensi arwah gentayangan. Jadi tidak ada yang ditakutkan di dalam kematian. Mohon maaf, saya bukan bermaksud menyinggung religi tertentu, tapi rata-rata religi dari Eropa, dari yang lainnya itu mempercayai bahwa kematian itu ada siksa kubur, ada surga neraka, sehingga itu memang sengaja dimasukkan ke dalam pikiran-pikiran kita sehingga kita mencapai kecemasan dan ketakutan. Dan kalau orang udah cemas dan takut itu akan mencari jalan keselamatan, cari jalannya keselamatan. Ya kalau benar, kalau salah maka dia akan terus merasakan kecemasan, ketakutan. Perbedaan dengan religi-religi dari timur, dia akan selalu mempersiapkan baik dengan dharma atau budi pekerti. Jadi mohon maaf, saya bukan bermaksud menyinggung, tapi inilah kenyataan yang harus kita terima saat ini. Kalau kita mau berubah, masih ada waktu. Jadi, monggo sedulur, silahkan dipikirkan, silahkan dirasakan dengan rasa yang sejati, silahkan digunakan logika berpikir. Bukan berarti saya terus pernah mengalami mati sehingga bisa bercerita seperti ini, tidak. Itulah gunanya pineal gland. Jadi bisa membaca dari akasik rekod tubuh ini sendiri, jiwa ini sendiri. Jadi jiwa saya dulu pernah hidup di masa ini, ke depan saya akan hidup lagi di masa ini, itu terbaca. Karena pineal gland itu berhubungan dengan akasik rekod yang direkam oleh alam. Nah, ketika selaras maka kita bisa membacanya. Nah, pineal gland ini yang sengaja ditutupi dengan kecemasan, ketakutan, dengan bagaimana kita mengejar dengan nafsu, dengan angkara, sehingga pineal gland-nya tidak bekerja dengan maksimal. Saya harapkan kita semua sebagai generasi muda, ayo berpikir cerdas, ayo gunakan logika,
kita bangkitkan lagi ajaran-ajaran leluhur yang sangat adiluhung, yang sebetulnya sangat membahagiakan, sangat nyaman, dan sangat tentram. Karena patokan dari leluhur adalah gemah ripah toto tini tentrem kerto rahaja. Dan ketika mulai ada masuknya budaya asing, maka ditandai dengan sirna ilang kertaning bumi tahun 1400. Monggo dipikirkan, silahkan panjenengan menyimpulkan sendiri. Terima kasih, saya dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun sedulur.